Nomor 1. Perhatikan skema ekspresi gen berikut. Jadi di sini kita ada skema ekspresi gen yang mulai dari tahapan transkripsi DNA, lalu di sini post transkripsinya, lalu di sini ada tahapan translasi hingga terbentuknya suatu protein. Oke, kita langsung masuk ke pernyataannya. Yang pertama, salah satu contoh organisme yang memiliki regulasi ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas adalah Archaea. Ekspresi gen itu adalah maksudnya regulasi ekspresi gen itu merupakan suatu pengaturan yang menentukan gen apa saja yang nantinya akan keluar dalam wujud protein yang dihasilkan dari translasi nantinya dalam proses sintesis protein ini. Dan di sini dinyatakan bahwa sistem yang ditampilkan pada soal itu merupakan regulasi ekspresi gen yang ada pada Archaea. Sebelumnya, Archaea ini merupakan mikroorganisme bakteri uniseluler. Ya, Archaea berarti mikroorganisme bakteri uniseluler. Yang dimana cara kita membedakan antara dia, entah dia Archaea, prokariotik, eukariotik, itu kita melihat pada bagian intron dari sistem DNA tersebut. Yang dimana kalau dia memiliki intron ataupun ekson, itu dia merupakan sequencing DNA dari organisme yang tergolong sebagai eukariot. Eukariot sama prokariot kan udah tahu ya, eukariot tuh memiliki membran inti, sementara prokariot itu nggak punya. Dan di sini kalau dari sisi ekspresi gen, segala prosesnya, kalau dia memiliki intron dan juga ekson, itu merupakan tanda bahwa organisme tersebut merupakan organisme yang tergolong sebagai kelompok eukariot. Nah, sementara kalau pada prokariot dan juga termasuk Archaea, ya mikroorganisme bakteri uniseluler ini, dia itu nggak punya intron dalam proses skema ekspresi gennya. Jadi di sini karena ditunjukkan adanya intron pada skema ini menandakan bahwa organisme ini tergolong sebagai eukariotik, bukan prokariot ataupun Archaea. Jadi jawaban untuk opsi yang pertama itu salah. Yang kedua, operon umumnya dapat ditemui pada organisme yang memiliki skema ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu operon itu apa. Jadi operon itu merupakan suatu sistem yang mengatur ekspresi gen pada suatu skema sintesis protein. Jadi dia ngatur gen apa aja atau DNA apa aja yang bakal dikeluarin dalam wujud protein ini, atau protein ini nantinya akan mengandung gen atau DNA apa saja. Itu semua diatur oleh operon. Dan di sini operon itu akan terdiri atas berbagai gen, karena fungsinya tadi untuk mengatur gen apa saja yang akan keluar di protein tersebut. Jadi dia tentunya akan terdiri atas berbagai gen, sehingga dia punya opsi untuk mengeluarkan gen apa saja dari protein tersebut. Dan di sini kita bisa ngelihatnya dari promoter. Nah, promoter itu kalau pada operon, dia akan terdiri atas banyak gen. Sama kayak yang udah kita bahas dari fungsi operon. Promoternya akan dimiliki oleh berbagai gen. Tapi pada keterangan soal ini, pada skema ini, dia satu promoter itu terdiri dari hanya satu gen saja. Kita bisa lihat dari warnanya, satu warna. Nah, contohnya kalau yang promoter pada operon, yang menandakan adanya operon itu pada skema yang ini. Kita kasih contoh, ini ada di soal tahun 2023. Nah, ini ya kalau yang contoh operon. Operon itu di satu promoter, nantinya dia akan terdiri dari banyak gen. Contohnya di sini ada gen B, gen C, gen D, gen E. Dia itu semuanya ada dalam satu promoter. Ini yang disebut sebagai operon. Jadi operon itu terdiri atas satu promoter dengan banyak kemungkinan gen yang akan timbul. Nah, sementara pada soal ini tidak ada keterangan banyak gennya. Malah ini tergolong hanya ada satu gen dalam satu promoternya. Kecuali di sini ada tulisannya gen ini warna biru, misalnya ini warna hijau, warna merah, dan lain sebagainya. Itu baru kita bisa bilang kalau sequencing ini merupakan sequencing yang disertai dengan adanya operon. Tapi karena di sini hanya ada satu gen, maka dia tergolong sebagai bukan operon ya. Kalau operon berarti nanti akan ada banyak gen. Jadi jawabannya juga salah. Yang C, penambahan ekor poli A berfungsi untuk menghambat degradasi dari mRNA. Jadi ini jawabannya benar. Poli A itu atau
ekor A, itu fungsinya adalah untuk memanjangkan ujung 3 atau 5. Jadi dia bisa sebelumnya replikasi sama transkripsi dan translasi. Kalau replikasi itu terjadi dari ujung 5 ke 3, transkripsi DNA terjadi dari ujung 3 ke 5, dan translasi DNA nanti akan RNA nanti akan terjadi dari ujung 5 ke 3. Apa itu ujung 5 dan ujung 3? Nanti kalian bisa perhatiin ya di sini. Ini nama ujung 5, nanti ujung salah satu sequence DNA-nya deh dia intinya. Ada ujung 3, ada ujung 5 yang kita jadiin penanda. Dan di sini kalau dia bilang polyetel atau ekor A, itu fungsinya adalah memanjangkan salah satu ujungnya, baik ujung 3 ataupun ujung 5, sehingga proses transkripsi itu akan memanjang atau berlangsung lebih lama dan akan lebih stabil. Kita ambil contoh yang ini ya. Kalau ini kan udah post transcription. Kita ambil contoh yang ini. Misalnya dia di sini ada ujung 3, di sini ada ujung 5. Karena proses transkripsi kan berlangsung dari ujung 3 ke ujung 5. Dan di sini pada ujung 3-nya, kalau kita tambahkan poli A, maka susunan DNA tersebut tentunya akan semakin memanjang kan dibandingkan dengan tanpa penambahan poli A. Dan di sini setelah proses transkripsi itu selesai, dia akan ada yang namanya suatu enzim, yang namanya itu enzim nuklease, yang fungsinya adalah untuk mendegradasi DNA tadi, DNA hasil transkripsinya. Dan di sini apabila dia degradasinya berlangsung secara cepat, itu nantinya akan menyebabkan terjadinya tidak maksimalan atau ketidakstabilan dari DNA tersebut yang dapat menyebabkan proses transkripsi itu tidak berlangsung secara maksimal. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan agar proses transkripsi itu dapat berlangsung lebih lama, lebih stabil dan lebih maksimal adalah dengan memanjangkan dari segi DNA-nya. Salah satunya adalah dengan, atau segi mRNA-nya ya. Salah satunya adalah dengan cara menambahkan ekor poli A di ujung 3-nya. Nah, kalau udah ditambahkan ekor poli A di ujung 3, nantinya dia akan semakin memanjang dan enzim nuklease itu nantinya akan mendegradasi poli A-nya terlebih dahulu, sementara mRNA-nya nantinya akan belum terdegradasi atau terdegradasi lebih lama, sehingga dia akan lebih stabil dan dapat melangsungkan proses transkripsi dengan lebih maksimal. Jadi di sini jawabannya benar ya. Poli A itu nanti bisa menghambat degradasi mRNA. Yang terakhir, sequencing mRNA manusia dapat dilakukan dengan menggunakan primer poli G. Ini juga salah ya. Karena di sini kita pakai ekor poli A, nanti dia tidak cocok dengan primer poli G. Jadi di sini jawabannya salah. Salah, salah, benar, salah.